Recording in progress. Sebelum datangnya hari Ramadan, 2 bulan sebelumnya kita sudah merasakan bahwa wah ini 100 hari lagi Ramadan, kita hitung 50 hari lagi Ramadan, 10 hari lagi Ramadan, besoknya Ramadan. Orang-orang yang jarang ke masjid, orang-orang yang sholatnya ketinggalan pas Ramadan, jangankan sholat fardu, taraweh pun penuh itu masjid sampai belakang. Karena rahmat Allah tadi. Jadi Allah itu memberikan kasih sayangnya kepada orang mukmin yang itu imannya kuat, yang imannya lemah di awal Ramadan. Untuk apa? Untuk membersihkan orang-orang ini dari dosa dan kembali lagi mengatur tujuan hidupnya. Oleh karenanya, setelah kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah untuk mengembalikan, ya, untuk mengembalikan kembali mukmin yang kotor tadi, maka Allah memberikan kemuliaan pada bulan ini. Salah satunya adalah Allah turunkan di bulan ini Al-Quran. Nah, di sini ada tafsir Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat kunci daripada ayat 185. Dalam tafsir Al-Quranul Azim karya Ibnu Katsir, beliau menafsirkan, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, ya, dari Abu Al-Wasil bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ramadan lembaran malam pertama bulan Ramadan. Kemudian Injil diturunkan setelah 13 malam berlalu dari bulan Ramadan. Dan Allah menurunkan Al-Quran setelah 24 malam berlalu dari Ramadan. Adapun suhuf-suhuf lembaran wahyu-wahyu, Taurat, Zabur, Injil masing-masing diturunkan kepada Nabi yang menerimanya sekaligus dalam satu kali penurunan. Nah, ini istimewanya Ramadan. Allah turunkan Al-Quran pada malam 24 menurut Ibnu Katsir di sini, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus. Maka yang disebut dengan malam Lailatul Qadar adalah malam yang diturunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, atau dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunya. Makanya ada perbedaan antara nazala dengan anzala. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Qadar, Allah berfirman di dalam surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Allah menurunkan Al-Quran seluruhnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah dalam satu kali penurunan. Kemudian kata nazala itu artinya sesuatu yang turun tetapi berkesinambungan terus menerus. Nah, turun dalam bahasa Arab itu ada dua kata. Yang pertama nazala, yang kedua habato. Apa perbedaan antara nazala dengan habato? Habato turun untuk menjalankan tugas. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul nahbitu minha jami'ah. Turunlah kalian semuanya ketika Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan dari surga. Bukan semerta-merta diusir, bukan. Tetapi untuk turun menjalankan tugas sesungguhnya. Itu disebut dengan habato. Tetapi nazala turun untuk memberikan rahmat. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, diksi Al-Quran menggunakan kata nazala untuk mengindikasikan turun, untuk senantiasa memberikan setiap solusi-solusi dari permasalahan manusia dari awal turunnya sampai akhir. Maka dari sama dunia turun kepada Nabi Muhammad selama 22 tahun lebih. Itu menggunakan diksi nazala.
Makanya jika disebutkan kalau Quran itu turun pada satu malam, lalu gimana? Nabi Muhammad kan mendapatkan Quran itu pada bulan Muharram ada, Zulqa'dah ada, Zulhijjah ada, Safar ada, Rajab ada. Yang dimaksud dengan turun pada malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau ke Mawaqi'in Nujum atau ke sama itunya turun sekaligus. Dari sama itunya ke Nabi Muhammad lewati perantaran malaikat Jibril itu turun berangsur-angsur tadrijian. Mengapa turunnya itu hanya surat per surat, ayat per ayat? Kenapa sih Allah turunkan cuma surat-surat dan ayat per ayat? Apa sih maksud Allah ini? Kenapa enggak langsung bruk aja? Karena Injil turun langsung satu kitab, Taurat langsung satu kitab, Zabur satu kitab. Tetapi ketika Al-Quran turun, dia itu turun hanya surat per surat ayat. Ini memberikan sebuah penafsiran dari tafsir At-Tabari bahwa Al-Quran turun ayat per ayat dan surat per surat untuk memantapkan kepada hati manusia bahwa Al-Quran ini selalu relevan dengan masalah-masalah manusia sampai akhir zaman nanti. Makanya setiap tafsir itu akan selalu berubah. Kenapa? Karena setiap permasalahan manusia akan selalu hadir masalah-masalah baru. Zaman Nabi itu nggak ada yang namanya kripto, betul? Zaman Nabi nggak ada itu yang namanya kripto, bitcoin, tidak ada. Nah, Quran hadir dengan diksi kata nazala untuk memberikan solusi-solusi tadi. Itulah kenapa Quran menggunakan kalimat nazala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kemudian Al-Quran turun pada malam yang diberkahi. Dalam tafsir At-Tabari, Syahrul Ramadana qala ahlu tarikh awala man shoma Ramadana Nuhun alaihi salam. Nah, para ahli sejarah berkata bahwa bulan puasa ini orang pertama yang berpuasa Ramadan itu adalah yang pertama Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua, yang ketika beliau keluar dari Bahtera. Ya, telah disebutkan bahwa Allah telah mewajibkan Ramadan kepada setiap umat. Padahal diketahui bahwa sebelum Nabi Nuh telah ada beberapa umat dan Allah mengetahui. Nah, kemudian kata syahr bulan berarti berasal dari kata ishar, menampakkan. Karena bulan itu dikenal luas dan tidak sulit diketahui seperti yang tadi saya bilang. Adapun Ramadan dari asal kata romdo yaitu panas yang sangat, yaitu ketika orang berpuasa merasa panas di dalam perutnya karena dahaga yang sangat dan terik yang sangat. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu waktu di mana otak manusia terasa sangat berisik. Setiap permasalahan itu terpikirkan secara tidak sengaja. Masalah, hutang, ya, kemudian perselisihan, itu selalu terbayang pada waktu ini. Waktu tersebut adalah waktu malam, betul. Waktu malam adalah waktu di mana manusia seringkali memikirkan overthinking yang terlalu berlebihan. Anak muda biasanya digoda dengan rasa cinta kepada lawan jenis. Orang dewasa membawa pekerjaan yang dari tempat kerjanya ke rumah. Nah, itu adalah waktu malam, waktu di mana manusia seringkali merasa penat, merasa pusing tanpa batas. Namun pada bulan Ramadan, setelah kita capek bekerja selama satu malam, kita diperintahkan untuk sholat tarawih. Logika manusia mengatakan berdiri lama-lama setelah bekerja satu hari hanya menguras tenaga. Tetapi logika Tuhan berkata berdiri lama-lama untuk menghabiskan tenagamu agar engkau mendapatkan ketenangan.
Makanya di dalam sholat itu ada tumakninah. Ketika ya dahi kita menempel ke atas sejadah dengan keadaan lelah, di situ kita berdoa. Dalam ilmu neuroscience, ya gelombang otak kita itu turun dari alfa ke beta. Makanya ketika kita sujud itu, yang tadinya lelah itu terasa plong, betul ya? Plong. Kemudian kita terasa hati kita tenang. Nah, makanya ketika saya sekolah dulu, saya bertanya tentang makna berkah. Ketika saya lulus sekolah tahun 2018, saya pergi ke guru saya. Kemudian dari situ saya berkata, wahai guruku, setelah sini kemana? Saya minta nasihat engkau. Kata guru saya, engkau lanjutkan ke pondok tahfiz buat menghafal Quran. Insya Allah ketika engkau menghafal Quran, hidupmu berkah. Kemudian karena logika saya itu masih bertanya-tanya, makna berkah itu apa sih, kata saya. Kenapa kata saya bertanya? Karena di situ saya hanya menilai keberkahan dengan materi. Saya punya guru, beliau kurang lebihnya sudah mengajar di situ 20 tahun. Di pondok itu, di pondok tempat saya sekolah. 20 tahun beliau mengajar. Tetapi sepenglihatan saya, bahkan mohon maaf, bahkan motor pun mungkin tidak mewah. Bahkan rumah mungkin ya bisa disebut tidak terlalu besar tapi tidak terlalu kecil. Di situ saya berpikir, apa sih makna berkah? Kalau berkah beliau mengajar bertahun-tahun harusnya punya ini punya itu. Karena saya ya ingin mendapatkan ridho guru saya akhirnya mondok di situ di pondok tahfiz 2 tahun. Setelah saya mondok, lulus, saya kembali lagi ke guru saya. Saya tanya lagi, wahai guruku, Pak Kiai, saya sudah selesai mondok, kira-kira langkah saya kemana? Kata guru saya, udah kamu mengajar dulu di pondok. Oke siap, saya kemudian mengajar selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, saya merasa kalau saya sudah meminta nasihat, saya merasa sudah ya guru saya ridho, saya minta izin untuk keluar. Setelah saya keluar dengan kehidupan yang penuh dengan berbagai masalah, di situ saya tersadar bahwa makna berkah itu bukan diukur dengan indikator materi, tapi makna berkah itu adalah ketika setiap detik waktu kita digunakan untuk bermanfaat dan beribadah kepada Allah. Saya melihat guru saya itu enggak banyak hartanya, serba cukup, tapi hidupnya tenang. Dan ketika beliau wafat, ribuan santri berkumpul di pondok itu hanya untuk melayat dan melihat beliau dikuburkan. Ternyata itu makna berkah itu. Ketika harta sudah tidak diukur, tetapi akhirat diutamakan, maka semua yang kebaikan-kebaikan itu akan Allah cukupkan. Oh, di situ saya sudah mulai paham, oh ini ternyata berkah. Guru saya berkata, Ustaz Fauzi, berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi bukan indikatornya materi. Indikatornya adalah bagaimana setiap waktu, setiap harta, setiap diri kita, dimanapun kita berada, kita itu bermanfaat dan waktu kita itu bermanfaat untuk kebaikan. Itu di situ makna berkah. Kata saya begitu. Dan setelah saya keluar, saya mulai sadar. Ketika saya dulu di pondok bisa murojaah sehari berapa juz, keluar pondok disibukkan dengan dunia, murojaahnya sudah mulai berkurang. Yang sehari harus 5 juz, akhirnya setelah keluar pondok bekerja, waktunya terkuras. Bahkan 5 lembar pun itu sudah paling banyak, betul ya. Itu bukti bahwasanya keberkahan itu tidak diukur dengan materi. Nah, bulan Ramadan disebut dengan bulan yang berkah. Ketika kita masuk kepada bulan Ramadan, kita itu selalu ingin berbuat kebaikan.
Mulut kita kadang mau ngomong kotor pun nggak berani. Jangankan ngomong kotor, mau ngata-ngatain teman kita pun kita nggak berani. Mata kita yang biasanya melihat hal-hal yang hal-hal yang tidak pantas kita palingkan. Bahkan saking istimewanya bulan Ramadan ini, amalan-amalan sunnah yang tidak pernah kita kerjakan pada bulan Ramadan ini kita nggak pernah lewatkan. Itulah yang dimaksud dengan keberkahan bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita dapat mengetahui kita mendapatkan keberkahan pada bulan Ramadan? Indikator kita mendapatkan keberkahan pada bulan Ramadan itu ada tiga. Ada tiga indikator kita mendapatkan keberkahan pada bulan Ramadan. Yang pertama, orang-orang yang mendapatkan keberkahan pada bulan Ramadan diukur pada indikator yang pertama, yaitu meningkatnya takwa pribadi. Orang yang sukses menjalankan ibadah puasa Ramadannya, dia sholat, dia sedekah, dia tidak mengerjakan hal-hal yang buruk. Maka yang pertama yang Allah tingkatkan adalah takwa pribadinya. Mulutnya akan senantiasa dijaga, matanya akan dijaga, pikirannya akan dijaga, hatinya akan dijaga. Nah, yang pertama takwa pribadi. Yang kedua indikatornya takwa sosial. Orang yang puasa Ramadannya berhasil, itu akan Allah tingkatkan kepekaan sosialnya. Makanya orang-orang yang puasanya betul-betul puasa, ketika melihat orang lain dalam kesulitan, dia selalu peka untuk membantu. Indikator yang terakhir itu adalah syukur. Orang yang puasa Ramadannya itu berhasil, Allah akan tanamkan rasa syukur di dalam hatinya. Jadi tiga indikator ini membuktikan bagaimana puasa Ramadan kita berhasil. Yang pertama, kita akan sadar takwa kita bertambah. Yang kedua, kita akan meningkatkan kesadaran kepada sesama. Yang ketiga, rasa syukur akan muncul setelah itu. Nah, kalau ada tiga indikator ini bukti bahwa Ramadan kita berhasil. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa ini sampai jam berapa? Lanjut. Ya. Sampai 9.30 ya. Ya, masih tersisa 9 menit lagi ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an itu ketika dibaca ada yang disebut dengan syifa. Allah berfirman, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Al-Qur'an itu bisa menjadi obat. Nah, pada tahun 2016 seorang profesor dari Jepang, Masaru Emoto, beliau meneliti tentang dampak air yang dibacakan dengan ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang buruk. Beliau kumpulkan 6 botol air. Air yang pertama, beliau ucapkan kata-kata yang buruk. Air yang kedua, beliau ucapkan dengan kata-kata baik. Nah, setiap air berbeda-beda. Dan air yang terakhir, beliau bacakan dengan bacaan Al-Quran. Setelah diteliti, beliau melihat sebuah perubahan yang luar biasa. Air pertama, seluruh kandungan kristalnya tidak berbentuk. Air yang kelima, yang beliau ucapkan pujian-pujian, itu membentuk kristal kecil, kemudian kristal itu bercabang 4. Nah, ketika air yang terakhir yang dibacakan ayat Al-Quran itu membentuk kristal yang sempurna dengan 6 cabang. Dari situ beliau bisa mengambil kesimpulan bahwa air itu dapat berubah dengan kata-kata.
Ketika beliau melihat Al-Quran itu dapat merubah kristal air tadi, seketika itu beliau mu'alaf dan masuk Islam. Itu bukti bahwa kata-kata tidak hanya sekedar ucapan, tetapi kata-kata bisa memberikan dampak yang signifikan bagi orang lain. Makanya kita sebagai manusia, yang dimana tubuh kita terdiri dari darah, ketika ada seseorang melontarkan kata-kata yang kurang baik kepada kita, kita tersinggung karena berubah. Ada yang mengatakan kita misalkan ganteng gitu ya kan, padahal orangnya emang biasa aja gitu. Ada yang dikatakan kamu putih, ternyata orangnya botong misalkan, ya kan. Nah, itulah bukti bahwa kata-kata itu dapat merubah apa yang ada di dalam diri kita. Nah, Al-Quran ketika dibacakan itu merubah semua ada yang ada di dalam diri kita. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, ya, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira rasmullah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihi ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, Al-Quran itu bagi orang-orang mukmin ketika dibacakan dia bergetar hatinya. Al-Quran ketika kita dawangkan dibaca, karena kita tahu nih dari penelitian Masaru Emoto bahwa dampak air yang diucapkan dengan kata-kata yang baik tadi menghasilkan hal yang baik. Apabila tubuh kita terdiri dari air, yaitu darah, maka kita bisa yakin bahwa Al-Quran dapat memberikan syifa. Dalam tafsir Al-Misbah karya Dr. Quraisy Shihab, yang dimaksud dengan syifa, obat, adalah bukan obat secara fisik, tapi obat secara batin. Jadi orang kalau misalkan pikirannya itu adem, dingin, pikirannya tenang, mau ngelakuin apapun selalu dengan pertimbangan yang matang, betul. Kalau misalkan otak pikirannya itu panas, hatinya panas, disuruh mengambil keputusan, maka udah pasti keputusannya itu akan selalu salah. Makanya yang dimaksud dengan syifa adalah menghilangkan kebodohan daripada ketidaktahuan. Ya, menghilangkan kebodohan daripada orang bodoh dan memberikan pengetahuan dari orang yang tidak berpengetahuan. Makanya di bulan Ramadan ini cara terapi paling baik itu adalah dengan membaca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran. Al-Quran syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Al-Quran itu mengobati penyakit batin. Suatu saat, ini pengalaman pribadi saya, suatu saat ketika saya itu sekolah di pondok pesantren, saya punya teman yang bernama Syarif. Ini beliau kakak kelas saya. Ketika itu pada tahun 2019, ketika itu ibu beliau masuk ke dalam ICU, yaitu sakit, kurang lebihnya itu sakit jantung apa-apa itu ya. Sakit di ICU. Nah, ketika beliau mendapatkan kabar itu di hari Minggu, kurang lebihnya itu sekitaran bulan Agustus atau September. Beliau mendapatkan kabar itu dari wali kelas saya, karena satu kelas sama saya. Beliau kaget. Orang tuanya masuk rumah sakit, kemudian dirawat. Nah, seketika itu guru saya di waktu subuhnya, karena infonya malam kan, di waktu subuhnya menjelaskan tentang tafsir yang tadi, tentang tafsir dari makna kata syifa dalam Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu dapat menyembuhkan berbagai penyakit-penyakit manusia. Gitu. Dengan keyakinan yang begitu yakin, setiap beliau mulai menghafal Quran, beliau membawa air satu botol. Membawa air satu botol, dibuka, kemudian setiap beliau menghafal,
Beliau beristighfar, ini saya ingat sampai sekarang. Beliau beristighfar 100 kali, kemudian baru beliau baca, gitu ya. Beliau baca, ini airnya ada di sini. Setelah selesai, airnya simpan. Menghafal murojaah di waktu duha, dibawa lagi airnya, dibuka lagi, beristighfar, kemudian mengirimkan doa, dibaca, disimpan lagi. Ketika perpulangan, air yang tadi dibaca itu beliau bawa pulang. Kemudian dikirimkan atau diminta minum oleh ibunya. Kurang lebihnya beliau mengerjakan itu selama 6 bulan. Ya, sampai sekitaran awal-awal tahun 2020 ketika awal-awal COVID. Dan Masya Allah, tabarakallah, ada sesuatu hal yang mungkin di luar logika saya itu enggak nyampe gitu. Ketika 6 bulan sudah berlalu, penyakit yang dialami oleh orang tuanya itu sudah mulai membaik. Dari situ saya berpikir, apakah benar Al-Quran itu memberikan syifa? Tetapi dengan bukti yang ada, ternyata Al-Quran itu bisa menjadi obat bagi orang-orang yang sakit. Karena di situ saya kaget dan tidak percaya gitu. Hanya dengan bacaan, kemudian air, orang bisa sembuh dengan penyakit yang sulit untuk sehat. Penyakit jantung itu kan sudah menjadi hal yang vital. Maka dari situ saya yakin bahwa ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita dawam dengan Al-Quran, ketika kita mencoba menghafal Al-Quran, Allah akan senantiasa memberikan setiap solusi-solusi masalah. Yang punya penyakit Allah sembuhkan, yang punya masalah Allah kasih solusi, yang punya penyakit di dalam hatinya Allah lapangkan. Oleh karenanya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan hari ini maka kita tepikan rasa duniawi kita. Kita tepikan duniawi kita maksimalkan pada 10 Ramadan ini untuk menghatamkan Al-Qur'an. Kita berulang kali untuk menghatamkan Al-Qur'an. Karena bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, ya, dengan berbagai keadaan geopolitik yang tidak bisa ditebak, kita khawatir terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karenanya tidak ada yang tahu kapan waktu itu akan terjadi, maka kita manfaatkan Ramadan ini pada 10 hari bulan Ramadan tahun ini untuk membaca Al-Quran, untuk memaksimalkan setiap ibadah kita sehingga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan tadi dapat memberikan sebuah pemahaman bagi kita bahwa setiap waktu yang telah berlalu ia tidak akan kembali. Setiap orang yang hadir dia akan mati, dan setiap orang-orang yang akan hadir akan menggantikan kita. Sebelum itu terjadi, maka pada hari ini adalah waktu di mana kita memperbaiki diri kita, waktu untuk kita lebih baik lagi sehingga kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.